Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sofia Naila Fairuza, Vega Tribuana Handayani, dan Puspita Kurota Ayun akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema Taksonomi Bloom Ranah Kognitif AUD. Dengan mata kuliah Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen Ibu Nanda Istiqomah MPD. Kami dari kelas PIAUD 3C, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu teori taksonomi Bloom ranah kognitif. Jadi, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental. Bloom menggolongkan ranah kognitif pada pengetahuan sederhana atau penyadaran terhadap fakta-fakta sebagai tingkatan yang paling rendah, dan penilaian yang lebih kompleks dan abstrak sebagai tingkatan yang paling tinggi. Penguasaan ranah kognitif peserta didik meliputi perilaku peserta didik yang ditunjukkan melalui aspek intelektual, seperti pengetahuan serta keterampilan berpikir. Pengetahuan serta keterampilan berpikir dapat diketahui dari perkembangannya teori-teori yang dimiliki oleh peserta didik, serta memori berpikir peserta didik yang dapat menyimpan hal-hal baru yang diterimanya. Misalnya, peserta didik baru belajar mengenai definisi dari drama, teater, serta tata panggung. Pada umumnya, peserta didik yang ranah kognitifnya kuat dapat menghafal serta memahami definisi yang baru diketahuinya. Selain itu, kemampuan peserta didik dalam mengingat teori yang baru didapatnya sangat kuat. Taksonomi Bloom ranah kognitif mengklasifikasikan perilaku menjadi 6 kategori, yaitu yang pertama, pengetahuan, yang kedua, pemahaman, yang ketiga, penerapan, yang keempat, analisis, yang kelima, sintesis, yang keenam, evaluasi. Yang kedua, ada teori belajar yang melandasi taksonomi Bloom. Teori belajar merupakan serangkaian prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Yang pertama, ada teori belajar behavioristik atau tingkah laku. Belajar menurut aliran behavioristik adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Proses belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan timbul sebagai hasil pengalaman. Para ahli yang banyak bekerja dalam aliran behavioristik antara lain yang terkenal adalah teori connectionism dari Thorndike, teori classical conditioning dari Pavlov, dan teori operant conditioning dari Skinner. Yang kedua, ada teori kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori kognitif menekankan pentingnya proses mental seperti berpikir dan memfokuskan pada apa yang terjadi pada pembelajaran, sehingga dapat menginterpretasi dan mengorganisir informasi secara aktif. Yang ketiga, ada teori belajar humanistik. Teori ini merupakan teori yang paling abstrak. Teori ini memandang bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Para pendidik membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya dengan mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Materi yang ketiga yaitu penerapan ranah kognitif taksonomi Bloom. Apabila dikaitkan dengan tugas para guru, pengajar, dan widyaswara dalam menyusun kurikulum, pemilihan kata kerja, kata kunci yang tepat memegang peranan penting dalam menjelaskan tujuan program diklat, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian dalam konsep materi tersampaikan secara teratur. Langkah-langkah yang harus digunakan dalam menerapkan taksonomi Bloom yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua,
menentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, entah itu peningkatan knowledge, skill, ataupun peningkatan attitude. Dari sini perlu dipertimbangkan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Dan yang ketiga, menentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Langkah-langkah yang digunakan dalam ranah kognitif yaitu tentukan tingkatan taksonomi. Apakah pada tingkatan taksonomi tersebut berupa mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Seperti yang disampaikan oleh Imam Gunawan dan Anggarini Retno pada tulisannya Taksonomi Bloom, revisi ranah kognitif, kerangka landasan untuk pengajaran, pembelajaran, dan penilaian. Disampaikan bahwa penjelasan keenam kategori di atas sebagai berikut. A. Mengingat kembali pengetahuan dari memori jangka panjang. Yang pertama, mengenali atau mengidentifikasi, menempatkan pengetahuan dalam memori jangka panjang sesuai dengan pengetahuan tersebut. Misalnya, mengenali tanggal terjadinya peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Yang kedua, mengingat kembali atau mengambil pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. Misalnya, mengingat kembali tanggal peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. B. Memahami atau mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambarkan oleh guru. Yang pertama, menafsirkan atau mengklarifikasi, presentasi, dan menerjemahkan, mengubah suatu bentuk gambaran. Misalnya mengubah angka menjadi bentuk lain. Misal kata-kata, memfrasekan puisi menjadi karangan yang bebas. Yang kedua, mencontohkan, mengilustrasikan atau memberi contoh. Menemukan contoh atau ilustrasi tentang konsep atau prinsip. Misal, memberikan contoh tentang aliran-aliran seni lukis. Yang ketiga, mengklarifikasikan, mengkategorikan, atau mengelompokkan. Menentukan sesuatu dalam satu kategori. Misalnya, mengklarifikasikan hewan-hewan bertulang belakang. Ataupun mengklarifikasikan buah-buahan yang berbiji. C. Mengimplementasikan, menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam keadaan tertentu. Yang pertama, mengeksekusi atau melaksanakan. Misalnya, menerapkan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengimplementasikan atau menggunakan. Misalnya, menerapkan suatu prosedur pada tugas yang tidak familiar. Misalnya, menggunakan hukum Newton kedua pada konteks yang tepat. D. Menganalisis, memecah-mecah materi jadi bagian-bagian penyusunnya dan menentukan hubungan-hubungan antar bagian itu dan hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan keseluruhan struktur atau tujuan. Yang pertama, membedakan atau menyendirikan, memilah, memfokuskan, dan juga memilih, yaitu membedakan bagian materi pelajaran yang relevan dan tidak relevan, membedakan antara bilangan prima dan bukan bilangan prima dalam matematika. Yang kedua, mengorganisasi, menemukan koherensi, memadukan, membuat garis besar, mendeskripsikan elemen-elemen bekerja dan berfungsi dalam sebuah struktur. Misalnya, menyusun bukti-bukti dalam cerita sejarah menjadi bukti-bukti yang mendukung dan menantang
sesuatu penjelasan historis. Yang ketiga, mengontribusi atau mendekonstruksi, yaitu menentukan sudut pandang, bias, nilai, dan maksud di balik materi pelajaran. Misalnya, menunjukkan sudut pandang penulis suatu cerita berdasarkan latar belakang pendidikan penulis tersebut. Materi selanjutnya, mengevaluasi, mengambil keputusan berdasarkan kriteria atau standar. Yang pertama, memeriksa atau mengoordinasi, mendeteksi, memonitor, dan juga menguji, yaitu menemukan kesalahan dalam suatu proses atau produk yang sedang dipraktikkan. Misalnya, memeriksa apakah kesimpulan seseorang sesuai dengan data-data pengamatan atau tidak. Yang kedua, mengkritik atau menilai, menemukan inkonsistensi antara suatu produk dan kriteria eksternal, menentukan apakah suatu produk memiliki konsistensi eksternal, menemukan ketepatan suatu prosedur untuk menyelesaikan masalah, misalnya menentukan satu metode dari dua metode untuk menyesuaikan masalah. Materi yang terakhir atau F, mencipta, memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu yang baru dan koheren, atau untuk membuat suatu produk yang orisinal. Yang pertama, merumuskan atau membuat hipotesis, yaitu membuat hipotesis-hipotesis berdasarkan kriteria. Misalnya, membuat hipotesis tentang sebab-sebab terjadinya gempa bumi. Yang kedua, merencanakan atau mendesain, yaitu merencanakan prosedur untuk menyelesaikan suatu tugas. Misalnya, merencanakan proposal penelitian tentang topik sejarah Candi Borobudur. Yang ketiga, memproduksi atau mengonstruksi, yaitu menciptakan suatu produk. Misalnya, membuat habitat untuk spesies tertentu demi suatu tujuan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.